Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan judul Karena Saatnya Belum Tiba. Amin. Karena saatnya belum tiba. Bapak Ibu sekalian, ada yang hari ini di antara kita yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online, yang saat ini sedang menunggu, sedang menanti. Ada? Ingat-ingat, ada nggak yang sedang ditunggu? Nggak ada. Nggak, saya tidak sedang menunggu. Nggak ada yang saya tunggu. Kira-kira begitu? Atau ada sesuatu yang sedang kita tunggu? Apa ya? Nunggu apa ya? Ciapit ada nggak yang sedang ditunggu? Apa? Oh, sedang menunggu Tuhan Yesus ya. Wah, luar biasa. Ini jawabannya betul-betul sangat rohani ya. Ah, menunggu Tuhan Yesus ya. Aduh, luar biasa. Nggak nyangka saya jawabannya seperti itu. Luar biasa. Karena ada nggak yang sedang ditunggu? Apa? Baru kemarin gajian. Ya. Tapi kan betul kan? Nunggu kan? Nunggu. Kapan kapan tanggal tanggal berapa? Tanggal 30, 31 atau tanggal 25? 27. Nah, ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 27, ada yang tanggal 30 atau 31. Ditunggu-tunggu. Kenapa? Gajian. Ada lagi nggak yang ditunggu? Ibu Suruni, ada yang ditunggu? Apa? Mantu? Saya juga sedang menunggu mantu saya ini. Ya, belum. Karena Yosua masih jomblo. Oke. Ada banyak sebenarnya yang kita sedang tunggu ya. Saya juga menunggu kapan bisa beli tempat ini gitu ya. Supaya nggak kontrak-kontrak terus tiap tahun jadi kontraktor ya, tapi bisa punya sendiri tempat kita ibadah. Itu saya juga nunggu ya. Nah, si ini ada yang ditunggu? Ada yang sedang ditunggu? Banyak ya, banyak. Oke. Tapi satu hal harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Waktunya bukan ditentukan oleh kita. Kalau kita maunya gimana? Secepat. Itu maunya kita. Mengikuti keinginan kita, nafsu kita. Apa yang kita inginkan, pengennya kalau bisa hari ini. Kalau bisa sekarang. Jangan besok. Jangan lusa. Jangan minggu depan. Jangan nanti. Itu maunya kita. Tapi hari ini kita mau belajar. Waktunya bukan ditentukan oleh kita. Tapi ditentukan oleh siapa? Tuhan. Kita buka Yohanes 8 ayat 20. Yohanes 8 ayat 20. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Haleluya. Ya, ini cerita
Ketika Yesus diintip, Yesus di apa istilahnya ya, di diikuti dan menunggu kapan waktu yang tepat untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, sedang diintai, ya, kapan waktu yang tepat. Orang Yahudi mengira inilah waktunya, inilah saatnya. Tapi ternyata ayat 20 mengatakan, dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Nggak ada yang menangkap dia. Kenapa? Toh pada akhirnya Yesus akan ditangkap. Tidak hanya sekedar ditangkap. Tapi seperti yang tadi Ibu Hana bilang, nonton. Lagi rame ya film ini sekarang ya. Gereja-gereja ada yang borong 100 tiket, 500 tiket. Nonton di bioskop rame-rame. Judulnya The Last Supper. Kalau dulu yang lagi rame apa? Tentang Tuhan Yesus juga. Apa judulnya? Hah? The Passion of Christ. Ya, itu lagi rame. Itu nggak sekedar ditangkap kan, tapi disiksa. Sampai akhirnya disalib dan mati di kayu salib. Itu harus terjadi. Tapi, nah ini dia. Tidak seorang pun menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Kalau Yesus mau, bisa nggak dia tidak ditangkap? Kalau Yesus mau, bisa nggak dia nggak disiksa? Kalau Yesus mau, bisa nggak dia tidak harus disalib? Bisa. Kalau Yesus mau, bisa nggak dia nggak usah mati di kayu salib? Bisa. Kita belajar satu hal. Apapun yang terjadi, termasuk yang kita inginkan untuk bisa terjadi dalam hidup kita. Kita ingin supaya kalau pekerjaan itu karirnya naik. Saya juga menunggu kapan Yosua naik gaji, kapan Yosua jadi manajer, bahkan jadi direktur. Saya juga nunggu. Maunya saya kapan? Sekarang. Sekarang itu hari Minggu. Hari libur. Secepatnya. Itu maunya begitu. Ya kan? Kalau bisa dagangan laku, habis secepatnya. Itu CNI itu ya. Oh, bawa kemana-mana. Kalau bisa setengah hari udah ludes. Pengennya begitu, maunya begitu. Ya, kalau ada yang sakit, pengennya sembuh secepatnya. Semua inginnya begitu. Tapi semua ada waktunya. Dan waktu itu ditentukan bukan oleh kita, tapi oleh Tuhan. Nah, itu kita nggak pernah tahu waktu itu kapan. Besok kah? Lusa kah? Minggu depan kah? Bulan depan kah? Tahun depan kah? Kita nggak pernah tahu. Waktunya belum tiba. Yang menentukan itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Hari ini ada satu berita gembira buat kita. Apa itu? Walaupun waktunya kita nggak tahu, karena itu ditentukan oleh Tuhan Yesus, kita hanya bisa minta dalam doa. Ya, itu aja ya. Makanya jangan nggak doa. Maunya datang, doanya nggak pernah. Maunya metik buah, nanamnya nggak pernah. Itu namanya apa? Dua. Kalau nggak beli, itu nyuri itu. Bisa nggak metik buah, nggak nanam? Bisa, beli. Ya, dulu di Majalaya ada kebun jeruk. Jadi kita kalau datang ke sana, petikin aja. Setelah itu mau pulang, ditimbang. Ngapain? Bayar. Bayar. Terus di eh, ke arah Garut ada kebun durian. Ah,
Ya, petik aja. Mau matang gak matang, petik aja. Mau pulang, bayar. Jadi bisa metik tanpa harus nanam. Itu beli, bayar. Tapi kalau metik tanpa nanam, tidak juga bayar, namanya nyolong. Nyolong, ya. Oke. Jadi ada satu cara yang Alkitab ajarkan kepada kita. Supaya apa yang kita inginkan, supaya waktunya yang ditentukan oleh Tuhan, yang kita nggak pernah tahu, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja, yang seringkali kita nggak sabaran, betul nggak? Iya kan? Kadang-kadang kita nggak sabaran, pengen cepatnya. Nah, berita gembiranya adalah waktu itu bisa dipercepat. Buah dipetik, belum matang. Bisa dimakan? Nggak bisa. Kalau dimakan gimana? Pahit, nggak enak. Tapi ada cara mempercepat buah matang di karbit. Ya ada cara ya, ada cara. Nah ini bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan bisa terwujud, bisa dikabulkan lebih cepat. Ya, ayo. Mari kita baca di Yohanes 2 ayat 4. Yohanes pasal 2, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ya, kita baca dulu ayat 4-nya. Ayat 4. Udah dapat? Kita baca sama-sama ya. Ayat 4-nya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Apa yang terjadi saat itu? Ada perkawinan. Ada pesta perkawinan. Dan di pesta perkawinan itu anggurnya habis. Malu ya kalau makanan habis padahal ada banyak yang belum makan. Itu pasti malu. Ini juga ada yang mau minum tapi anggurnya habis. Dan Maria, ibu Yesus, tahu itu, maka dia ingin apa? Supaya Yesus membantu. Betul? Bantu caranya bagaimana? Melakukan mujizat. Ya kan? Entah bagaimana caranya, pokoknya kekurangan anggur bisa teratasi. Kita sering kekurangan nggak? Kekurangan apa? Itu pinter ya. Mau terus kekurangan duit? Oh, enggak ya, tapi itu faktanya ya. Ada satu lagi, kurang apa kita? Ini jarang yang mau ngaku ini. Kita sering kurang duit, oke. Terus kurang apa lagi? Kurang iman, betul. Iya kan? Aduh, udah doa-doa. Tuhan jawab nggak ya? Tuhan kabulkan nggak ya? Itu kurang iman. Satu lagi, kurang apa? Kurang doa. Oh, bagus, bagus. Ini jujur. Jujur. Kurang iman dan kurang doa. Oke, udah 3. Kurang duit, kurang iman, kurang doa. Satu lagi, kurang apa? Ya, sama. Kurang iman, kurang percaya, sama. Hah? Kurang apa? Kurang dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, betul juga ya. Tuhan suruh ini, kita enggak lah. Tuhan suruh itu, enggak lah. Ya, Tuhan bilang, baca Alkitab. Doa. Tapi ada satu lagi yang belum kejawab ini. Ya, kita ini suka kadang-kadang mau suka jangan, semoga jangan suka lah. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kurang apa? Kurang baca firman Tuhan, kurang sabar, ya. Apalagi? Kurang tekun, ya. Kurang setia. Nah, itu. Apalagi? Hah? Kurang taat, ya.
Tapi ada satu yang belum ada yang kejawab ini. Kurang apa? Dimulai huruf A. Kurang A? Benar nggak? Ayo, kadang-kadang kita ini kurang ajar. Sama siapa? Buktinya apa? Buktinya, pernah nggak ngomel sama Tuhan? Ayo. Pernah nggak menggerutu sama Tuhan? Pernah ya? Ngomel sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan, itu kurang ajar nggak? Eh, pernah nggak? Nggak pernah. Puji Tuhan, nggak pernah. Tapi kalau yang pernah, bertobat ya, cepat-cepat ya. Ayo. Nah, Maria, Ibu Yesus ingin supaya Tuhan Yesus membantu, menolong orang yang sedang kesusahan. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Apa jawab? Artinya apa? Ya atau tidak? Jawaban Yesus, ya atau tidak? Ayo. Maria ingin supaya Yesus membantu, menolong, melakukan sesuatu. Yang kita ngerti itu adalah mujizat. Tapi Yesus bilang, waktuku belum tiba. Artinya, jawaban Yesus ya atau tidak? Sekali lagi, saya minta kepada Bapak Ibu, minta sesuatu, minta tolong. Terus Bapak Ibu jawab kepada saya, waktu saya belum sampai. Itu saya artikan sebagai nolong atau tidak? Intinya Yesus menjawab waktuku belum tiba. Itu dia jawabnya iya atau tidak? Tidak. Paham? Bukan iya. Kalau dia bilang iya, maka dia nggak akan jawab waktuku belum tiba. Dia akan jawab, tenang, sebentar. Dan dia akan jawab begitu. Tapi Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Kalau tiba waktuku, baru aku akan tolong. Paham ya? Sepakat ya? Yesus menjawab, tidak. Kenapa tidak? Karena waktuku belum sampai. Sepakat ya? Nah, kalau itu kenyataannya, itu faktanya, ada nggak air berubah jadi anggur? Tidak. Tapi di cerita ini, di perkawinan Kana, air jadi anggur nggak? Hah? Iya. Di ayat berapa? Ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Disimpan ada yang ini. Padahal baru-baru disimpan. Nggak ada. Habis. Yang ada adalah hanya air. Tapi air berubah menjadi anggur. Mari kita lihat apa yang terjadi. Air berubah menjadi anggur. Siapa yang bikin? Yakin Tuhan Yesus yang bikin? Yakin? Bukan Maria Ibu Yesus yang bikin? Bukan tukang cendok yang bikin? Bukan pemimpin minuman yang bikin? Yakin? Oke. Yesus berkata kepada pelayan itu. Ayat 7. Isilah tempayan itu penuh dengan air. Jadi tempayan yang isinya tadi adalah anggur, habis, kosong. Tuhan Yesus perintahkan isi dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi yang dicedok itu sebenarnya apa? Air. pakai logika gitu ya. Yang ngisi siapa? Ya mereka sendiri kan? Kalau mereka ngisi dengan air, kalau dicedok pasti isinya adalah air. Itu. Tapi ayat selanjutnya, lalu mereka pun membawanya.
Nah, ya, ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi apa? Anggur. Jadi ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Air berubah menjadi anggur oleh Yesus. Tapi masih belum terungkap apa yang terjadi. Kenapa Yesus yang bilang enggak dengan bahasa lain waktuku belum tiba? Kenapa Yesus akhirnya mau melakukan mujizat air diubah menjadi anggur? Apa rahasianya? Nah, rahasianya ada di ayat 5. Ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Coba mari kita sekarang ada di sini ya, di Jamika. Tapi coba kita bayangkan kita ada di Kana saat itu. Ya, ada Maria, Ibu Yesus, ada Yesus dan ada orang-orang lain. Maria bilang apa? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maria bilang, dalam bahasa sehari-harinya dia bilang begini, anakku Yesus, mereka sedang kesusahan. Anggurnya habis. Tolong mereka. Seorang ibu bicara kepada anak. Karena ibu Yesus Maria tahu Yesus sanggup melakukan itu. Maka dia bilang, tolong. Jawaban Yesus pertama kali apa? Waktuku belum. Kalau seorang ibu dengar kata-kata anaknya, maaf bu, belum bisa. Dan ibu Yesus yang namanya Maria bilang, oh gitu ya? Ya, wes lah. Ya sudahlah. Terjadi nggak air jadi anggur? Paham maksud saya? Paham maksud saya? Seorang ibu ketika dengar anaknya, maaf bu, waktuku belum tiba. Apa yang terjadi? Ibu Yesus tidak menyerah. Dia nggak stop. Ya udah, kata Yesus belum waktunya, ya sudah. Enggak. Tapi dia tetap melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Yaitu dia bilang, apa yang dia suruh, itu kau lakukan. Jadi, kalau kita minta sesuatu pada Tuhan Yesus, jangan cuma sekali, jangan cuma 2 kali, jangan cuma 3 kali, tapi harus berkali-kali. Paham Bapak Ibu sekalian? Jangan pernah menyerah. Hari ini doa minta belum dijawab, besok doa lagi, lusa doa lagi, minta lagi, dan minta lagi. Percayalah, Tuhan Yesus bertindak. Pelajaran pertama yang kita dapat hari ini adalah, kalau minta, jangan sekali. Tapi terus. 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 Sampai Tuhan menjawab doa kita. Amin. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak artinya pilih kasih atau saya atau Alkitab memisah-misahkan antara laki-laki dan perempuan, tidak, ya, tidak. Tapi memang ini istimewa. Ini istimewa.
antara laki-laki dengan perempuan yang lebih setia, lebih tekun berdoa itu siapa? Oh, yang mau perempuan langsung bilang perempuan. Para bet gimana kita ini laki-laki? Jujurlah, ya. Laki-laki lebih tekun berdoa atau tidak? Kalah sama ibu-ibu. Kenapa bisa gitu? Jawabannya, bapak-bapak sibuk cari uang. Itu kan. Sementara ibu-ibu, ibu rumah tangga banyak waktu untuk berdoa. Nah, oke. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ada pelajaran yang kita mau dapatkan. Apa itu? Ibu-ibu, gunakan waktumu untuk banyak berdoa. Karena seorang ibu, seorang istri adalah penolong. Betul? Dia bukan perongrong. Dia pendukung. Bagaimana cara dia menolong? Bagaimana cara dia mendukung? Dengan cara berdoa. Ya, berdoa. Dengan cara doa itulah apa yang kita inginkan itu bisa dipercepat. Seperti yang terjadi di pesta pernikahan. Waktunya belum tiba. Tapi karena Ibu Yesus tidak menyerah. Dan dia tetap percaya sesuatu terjadi. Maka dia hanya bilang, pokoknya apa yang dia sebutkan, apa yang diucapkan, kalian lakukan. Dia nggak marah sama Yesus. Dia nggak bilang, kamu nggak nurut ya sama ibu ya? Ibu sudah suruh, kamu nggak mau nurut ya? Nggak, dia nggak ngomong gitu. Ya, tapi dia hanya bilang, tapi apa yang dia suruh, itu kalian lakukan. Dan betul, Yesus melakukan. Ada satu lagi contoh yang kita bisa dapatkan pelajaran. Kita buka 1 Samuel. 1 Samuel pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 sampai 17. Kembali kita mau lihat, kita mau belajar seorang ibu. Seorang ibu. Ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 15 sampai 17. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ayat 15 sampai 17. 1 Samuel itu di halaman 391. Halaman 391. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku apa? Mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi dia sedang curhat kepada siapa? Kepada tetangga, kepada teman, tapi kepada Tuhan. Oke. Ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Dia tidak sedang mabuk. Ya, ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin. Hana sedang bersusah hati. Karena itu dia curhat kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Tuhan, tolong. Bisa jadi waktunya bukan waktu yang itu. Tapi karena dia berdoa,
yang sungguh-sungguh menangis di kaki Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, maka waktu bisa dipercepat. Dulu ada seorang pernah bilang begini kepada saya. Kalau kita mau beli mobil dan mobilnya ternyata inden, inden itu artinya apa? Apa inden? Pesan ya, pesan dulu dan antri gitu. Nah, itu inden. Udah kita pesan, udah ada formulir, udah isi, ada DP, udah kita bayar, gitu ya. Tapi mobilnya belum datang. Kenapa? Karena itulah inden. Jadi stoknya memang terbatas. Jadi harus nunggu giliran dulu. Mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan. Itu inden. Nah, orang ini bilang begini kepada saya. Pak Yunus, bisa jadi kita nunggunya 2-3 bulan. Ya, sesuai dengan giliran. Tapi Pak Yunus tahu nggak bagaimana cara kita bisa mendapat mobil itu lebih cepat? Ini inden ini. Siapapun yang mau beli udah inden, ya. Semua semua harus begitu. Karena stoknya memang terbatas, sedangkan yang belinya banyak. Jadi semua giliran, nunggu waktu, nunggu giliran. Nah, tapi orang ini bilang begini, Pak Yunus tahu nggak bagaimana caranya bisa mendapatkan mobil lebih cepat? Ayo, tahu nggak caranya? Hah? Oh, udah pesan. Sama yang lain juga udah pesan. Isi formulir, udah. Bayar DP, udah. Ayo. Tidak. DP berapa persen biasanya? 10%? 20%? Pokoknya ada ketentuan kan? DP-nya katakanlah 30%. Udah bayar. Tetap nunggu kan? Tapi cara bagaimana mendapatkan mobil lebih cepat adalah apa tadi? Apa tadi? Bayar lebih. Kalau orang lain bayar DP 30%, maka Pak Yunus bayar DP berapa? 50%. Atau bayar 70%. Kalau perlu bayar apa? Lunas. Masuk akal nggak? Masuk akal. 10 orang inden, semua masing-masing hanya bayar 30%. Tapi ada satu orang yang langsung lunas, kira-kira dia kemungkinan dapat duluan bisa nggak? Bisa. Dan yang lain tahu nggak? Tahu. Iya kan? Nah, lihat ya. Kalau kita mau mendapat sesuatu lebih cepat, maka kita juga harus lakukan sesuatu yang lebih dari biasanya. Setuju? Kalau mau dapat jawaban doa dari Tuhan lebih cepat dari yang kita mau, maka apa? Bayar lebih. Emang Tuhan bisa dibayar? Caranya gimana? Doanya lebih. Imannya lebih. Setianya lebih. Kan ada orang yang minta hanya sekedar minta. Tapi ada orang minta dengan memelas. Beda nggak? Beda. Ya, orang minta hanya sekedar minta, kita bilang ah nggak ada gitu, walaupun kita punya. Tapi kalau orang meminta dengan memelas, dengan menangis, kita nggak punya pun kita mau pinjam, pokoknya ngasih, betul nggak? Apalagi kita punya, kita akan ngasih. Saya jadi ingat sebuah lagu. Di doa ibuku, namaku disebut. Ya, tahu ya lagu itu ya?
Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seorang ibu mendoakan anaknya. Jadi, ayo ibu-ibu, ibu-ibu, apa yang kita harus lakukan? Doa. Mau lebih cepat dapat jawaban doa, meskipun waktunya belum tiba, kita bisa percepat dengan cara berdoa lebih. Ya, berdoa lebih. Ingat satu hal, segala sesuatu tentang waktu ada di tangannya Tuhan. Ada di tangannya Tuhan. Jadi percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Waktu yang terbaik adalah waktu yang Tuhan sudah atur. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Mungkin kita bilang, hari ini Tuhan. Tuhan bilang, tidak, besok. Maka percayalah, waktu besok itu adalah waktu yang terbaik. Jadi apa yang kita harus lakukan? Doa, ya. Tapi juga yang kita harus lakukan apa? Sabar. Sabar. Menanti waktu yang tepat. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, indah pada waktu. Jadi waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi berita gembiranya hari ini kita tahu, waktu itu bisa dipercepat dengan cara kita lebih sungguh-sungguh lagi minta, berdoa, beriman, maka terjadilah waktunya terjadi percepatan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat firman